Perkenalkan, nama saya Franky Ramadaan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang transformer atau yang biasa juga disebut trafo. Pada video ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian dari trafo, yang kedua, fungsi dari trafo itu sendiri, yang ketiga, komponen trafo atau bagian-bagian dari trafo, yang keempat, jenis-jenis trafo, dan yang kelima, cara kerja dari trafo. Baik, yang pertama itu kita bahas tentang apa itu transformer atau trafo. Transformator atau yang sering disebut juga dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Dalam hal ini, misalnya dari tegangan tertentu diturunkan ke tegangan yang lebih kecil, atau dari tegangan yang lebih kecil dinaikkan ke tegangan yang lebih besar. Transformator atau trafo ini bekerja mengikuti prinsip induksi elektromagnetik dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau berarus AC. Trafo memegang peranan yang sangat penting untuk pendistribusian tenaga listrik. Trafo menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik oleh PLN hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan, dan kemudian trafo lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan untuk setiap rumah tangga maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Yang berikut atau yang kedua, komponen atau bagian-bagian dari trafo. Secara umum, trafo memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, kumparan primer. Kumparan primer yakni suatu kumparan trafo yang dihubungkan ke sumber tegangan. Ya, jadi di sini seperti yang tanda kuning ini merupakan kumparan primer. Dan yang kedua, kumparan sekunder ialah sesuatu kumparan trafo yang dihubungkan dengan beban. Dan yang ketiga adalah inti besi yang dibuat dari susunan plat dinamo yang disusun secara berlapis-lapis. Ya, jadi kedua kumparan tersebut, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder, dihubungkan oleh inti besi. Yang ketiga adalah jenis-jenis trafo. Ada beberapa jenis trafo yang saya bahas pada video ini, antara lain yang pertama, trafo step up. Trafo step up adalah trafo yang mempunyai lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primernya, hingga memiliki fungsi sebagai penaik tegangan. Dan yang kedua adalah trafo step down. Trafo step down adalah trafo yang mempunyai jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga memiliki fungsi sebagai penurun tegangan. Dan yang ketiga adalah auto transformator. Transformator jenis ini terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik
dengan sedapan tengah. Sebagian lilitan primer merupakan lilitan sekunder. Fase arus dalam lilitan sekunder berlawanan arus dengan primer. Hingga untuk tarif daya yang sama, lilitan sekunder mampu dibuat dengan kawat yang lebih tipis dibandingkan trafo lainnya. Dan yang keempat adalah, yang kelima adalah yang keempat, auto transformator variabel. Auto transformator variabel sebenarnya yaitu auto transformator yang sedapan tengahnya mampu diubah-ubah, memberikan perbandingan lilitan primer sekunder yang berubah-ubah. Yang kelima adalah transformator isolasi. Transformator isolasi memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder yang sama. Trafo ini memiliki fungsi sebagai isolasi antara dua kalang. Yang keenam adalah transformator pulsa. Trafo ini didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa, memakai material inti yang dapat cepat jenuh hingga setelah arus primer mencapai titik tertentu, flux magnet berhenti berubah, karena gagal induksi pada lilitan sekunder cuma berbentuk jika terjadi perubahan flux magnet. Yang ketujuh adalah transformator 3 fase. Merupakan 3 trafo yang dihubungkan secara khusus satu sama lain. Lilitan primer umumnya dihubungkan secara bintang dan lilitan sekunder dihubungkan secara delta. Ya, jadi baik, saya juga menyertakan gambar dari ketujuh trafo tersebut. Namun yang saya tampilkan pada slide ini hanya 5. Ya, kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu fungsi dari trafo. Fungsi trafo yang pertama adalah distribusi dan transmisi listrik. Seperti yang diketahui bahwa jarak antara pembangkit listrik dengan beban listrik yang digunakan relatif jauh, sehingga akan terjadi drop tegangan. Untuk itu, kita harus menaikkan tegangan sebelum distribusi dan transmisi listrik. Listrik jarak jauh agar drop tegangan tidak terlalu besar serta lebih murah karena kabel yang digunakan lebih kecil. Fungsi trafo yang kedua adalah sebagai rangkaian kontrol. Pada peralatan elektronik seperti komputer, charger, dan berbagai macam lainnya, transformator seringkali digunakan untuk menurunkan tegangan agar dapat digunakan pada tegangan kontrol. Misalnya pada tegangan 5 volt, 12 volt, dan sebagainya. Fungsi trafo yang ketiga adalah rangkaian pengatur frekuensi. Dalam dunia radiofrekuensi, transformator juga seringkali digunakan untuk mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Hanya saja bentuk dan dimensinya jauh lebih kecil dibandingkan trafo yang seringkali digunakan pada rangkaian elektronik. Yang berikut prinsip kerja dari trafo. Pada sebuah trafo yang sederhana pada dasarnya terdiri dari 2 lilitan atau 2 kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kebanyakan transformator kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan inti besi atau core.
Ketika kumparan primer dialiri arus AC, maka akan menyebabkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Kekuatan medan magnet tersebut dipengaruhi pada besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listriknya, maka semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi pada kumparan pertama atau pada kumparan primer akan menginduksi GGL dalam kumparan kedua atau kumparan sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya dan kumparan primer ke kumparan sekunder. Maka terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik ini, baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah. Sedangkan inti besi pada transformator atau trafo pada umumnya ialah kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis, dengan gunanya untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan dan untuk mengurangi suhu panas yang sering ditimbulkan. Jadi baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.